biasa kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahlan wa tusahhilu umurana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman wa alhimna bis-salihin. Asbahna wa asbahna mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa ilayhi nusyur. Asbahna 'ala fitratil Islam kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati nabiyyina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzu minal musyriki bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma asbahna nushiduka wa nushidu amalata 'arshika wa malaikatika wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Amin. Jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kajian silaturahim pada pagi hari ini adalah istimewa karena digabungkan, kalau di pengumuman itu digabungkan dengan acara tasyakuran Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya kenapa disebut tasyakuran, jemaah sekalian, karena yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Allah sendiri mengatakan itu. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah menyebutkan nikmat. Allah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman, irba'asa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus dari mereka seorang rasul yang yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablihi. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan hati mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qabli fil dhalalin mubin. Dan sebelum itu mereka berada dalam kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Innama ana rahmatun muhdah." Aku ini tak lain adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kalian. Jadi beliau ini adalah nikmat yang Allah berikan. Nikmat itu pantasnya disyukuri, ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri semua nikmat.
kita ini diuji, ya. Diuji dengan kenikmatan sampai di mana kita bisa bersyukur, dan kita diuji dengan kesulitan sampai di mana kita bisa bersabar. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat yang agung luar biasa. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah, ya, sekalian. Bahwa beliau adalah karunia, karena kita sudah sebutkan tadi ayat dari Al-Quran Al-Karim di dalam surat Al-Imran ayat 194, dan juga hadis innama ana rahmatun muhdan yang diriwayatkan oleh Imam dan Imam Hakim. Ya. Kenapa beliau disebut dengan nikmat? Karena jemaah sekalian, beliau datang tidak seperti datangnya kita, lahirnya kita ke dunia. Beliau disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilahirkan, kemudian membawa misi. Ada hidayah yang dibawa, ada tazkiyah, kemudian ada ta'lim, digabung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Beliau ini ya mas sekalian yang membimbing kita, menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bisa kenal Allah Subhanahu wa taala karena beliaulah murabbi yang sebenarnya. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tidak ada yang membimbing kita tidak akan kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang memberikan petunjuk kepada kita, menjelaskan kepada kita, ini loh jalan yang kalau kalian tapaki, kalian akan mendapatkan keselamatan di dunia qabla al-akhirah. Di dunia sebelum di akhirat nanti. Di dunia kehidupan aman, nyaman, tentram. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari neraka. Allah selamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita melihat ini jemaah sekalian, jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita kalau dibandingkan dengan jasa orang tua masih lebih besar jasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jasa orang tua itu besar jemaah sekalian, dan itu nggak bisa dipungkiri. Tapi jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar. Kalau orang tua kita berusaha untuk memberikan kepada kita, menjamin kita supaya kita aman dalam kehidupan kita di dunia. Sakit dibawa ke dokter, lapar dikasih makan dan lain sebagainya. Ya. Supaya kita selamat hidup di dunia. Kalau ada orang yang akan mengganggu kita, ya, dijaga oleh orang tua. Tapi orang tua tidak bisa menjamin kita memberikan keselamatan, menunjukkan jalan keselamatan di akhirat nanti. Ya. Ini adalah tugas dari Rasulullah SAW. Makanya beliau menyatakan dalam hadisnya, innama mathali wa mathalun nas. Sesungguhnya perumpamaan aku dan Anas dan umat ini, karena saya lihat seperti umpamanya seorang laki-laki yang istauqada nar. Ya, ada orang menyalakan api. Kemudian falamma adha'at, api itu akan mengeluarkan cahaya. Falamma adha'at ma haulahu, dan cahaya itu akan menyinari apa yang ada di sekelilingnya. Mulailah ja'ala al-farash wa hadhihi ad-dawab allati taqa'u fi an-nar yaqa'na fiha. Mulailah jemaah sekalian ada binatang-binatang yang biasa berterbangan di lampu itu, apa namanya? Laron. Itu mulai datang ke laron itu kadang-kadang datang kalau itu panas jemaah sekalian. Tambah mendekat bisa saja nanti mereka akan terbang. Kemudian lalu orang laki-laki ini ketika menyalakan
menyalakan api dan lalat-lalat itu datang, dia berusaha untuk menyingkirkan lalat-lalat itu supaya tidak jatuh ke api dan tidak terbakar. Tapi sebagian lalat itu ada yang besar kepala atau keras kepala, sudah disingkirkan, sudah dikasih jarak, jangan dekat-dekat, tapi dia masih fayaqlimnahu, dia sampai bisa masuk ke situ. Yang dahimna fiha, akhirnya masuklah dia ke api, dia pun terbakar. Aku juga begitu, kata Rasulullah SAW. Fa'ana akhudhu bihujazikum 'anil nar. Aku punya tugas untuk menjauhkan kalian dari api neraka. Cuma saya ada sebagian orang-orang yang keras kepala, masih memaksakan diri untuk mendekat kepada api neraka. Jemaah sekalian, dalam Allah Subhanahu wa taala, kalau jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar dari jasa orang tua kita, itulah jawabannya kenapa kecintaan kepada Rasul itu harus lebih besar daripada kecintaan kepada orang tua. Bahwa orang tua ada berusaha untuk memberikan kesembuhan kepada kita, menjamin keselamatan kita di dunia, tapi Nabi SAW meyakinkan kita bisa selamat di akhirat. Makanya beliau mengatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian imanan kamilan, iman yang sempurna. Karena kata para ulama surah Al-Hadid, yang dinafikan di sini itu bukan keimanannya, bukan tidak beriman, imannya habis, enggak, tapi kamalul iman, kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman itu tidak akan terjadi. Hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga dia itu mencintai aku melebihi cintanya min walidihi, orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wa nasi ajma'in. Melebihi cintanya kepada orang tua, melebihi cintanya kepada anak, melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Bisa jadi orang tua ini yang dimaksud adalah orang simbol orang-orang yang kita hormati. Jadi mungkin orang tua, kakek ke atas. Sementara anak itu simbol orang-orang yang kita sayangi, anak, istri, dan lain sebagainya. Bahkan wanasi jami'at tidak boleh kecintaan kepada Nabi itu di bawah kecintaan kepada manusia. Bahkan hatta kepada diri kita sendiri. Kecintaan kepada diri kita tidak boleh lebih besar daripada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau ini lebih aku cintai dari segala sesuatu di dunia ini, illa min nafsi, kecuali dari diri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya Muhammad, tidak, wahai Umar, hatta akuna ahabba ilayya min nafsi, sehingga engkau menjadikan aku lebih kau cintai daripada diri. Jadi Umar langsung merubah statementnya dan mengatakan bahwasanya ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Engkau lebih aku cintai ya Rasulullah dari segala sesuatu, hatta daripada diriku sendiri. Saat itu Nabi mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, sempurna iman. Tapi jemaah sekalian, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan kalamun yuqal, bukan kalimat-kalimat yang diucapkan dengan lisan saja, kemudian tidak ada buktinya. Apa bukti, apa konsekuensi dari sebuah kecintaan? Konsekuensinya banyak. Saya kira pembahasan ini agak umum jemaah sekalian ya. Orang kalau senang sama orang lain
pasti ada tanda-tandanya, ada konsekuensinya. Nah, misalnya saya akan sebutkan satu misalnya. Orang itu yang barangkali setiap orang di antara kita punya pengalaman dulu pertama kali pernah senang sama orang, ya, pernah punya kekasih dan lain sebagainya. Apa yang terjadi zaman sekarang? Sebagai uji efek daripada cinta itu selalu ingat, ya, selalu ingat, selalu menyebut, ya, selalu ingin kumpul sama. Waktu yang lama ketika kumpul sama dia itu terasa sebentar aja. Nah, kalau kita sekarang bertanya tentang siapa kira-kira yang bisa jadi contoh teladan kita dalam mencintai Nabi SAW dan menampakkan tanda-tanda cinta, selalu ingat Nabi SAW. Dan contohnya adalah para sahabat Nabi SAW. Saya ingin pagi hari ini kita buka bab di halaman 610, bab yang berapa? Bab yang berapa? 243, ya, tentang keutamaan salat. Tentang keutamaan salat. Ya. Tarifnya bab fadli salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab keutamaan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab. Jemaah sekalian, saya memang memilih bab ini karena ini bab tentang sholawat. Karena di dalam sholawat ada penyebutan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menyebut Nabi adalah salah satu di antara tanda cinta. Ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya yusalluna 'ala Nabi, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepada. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa banyak membaca salawat dan salawat kita diterima. Jemaah sekalian, saya ingin mengatakan bahwasanya perintah salawat itu unik karena sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersalawat, Allah berikan informasi terlebih dahulu bahwa sebelum kalian bersalawat, sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah bersalawat, dan bukan hanya Allah, tapi juga para malaikat disebutkan wa malaikat, para malaikat. Kata malaikat ini jangan sekalian bentuknya jamak, ya. Walaupun di Indonesia dimaknai mufrad, ya. Kita akan menyebut satu malaikat disebut malaikat. Sebenarnya kata malaikat itu bentuknya jamak. Kalau satu malaikat itu disebut malak.
Ya, jadi orang Arab kalau orang Indonesia menyebutkan malaikat Jibril, ya, orang Arab mengatakan malak Jibril. Malak Jibril. Kita tetap aja terjemahnya malaikat. Sebenarnya bentuknya jamak, tapi penunjukannya di Indonesia tetap tuh enggak. Bentuk jamaknya enggak kelihatan, enggak ketemu, ya. Enggak dipakai di Indonesia, ya. Kata malak, mungkin sudah habis di malak-malak itu. Ya. Kata malak, kalau suka malakin habis dah akhirnya. Ya. Inna Allah wa malaik, dan kalau Allah dan malaikatnya bersalawat dan malaikatnya itu banyak, jangan sekalian nggak ada yang takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu atau malaikat itu kecuali Allah. Ustaz 10, Ustaz itu kan ada Jibril, enak aja. Itu mah yang diketahui zaman sekalian, yang kita disebutkan namanya, kemudian kelihatan tugasnya, masih banyak malaikat, ya, masih banyak malaikat. Dan semua malaikat itu bersalawat kepada Nabi SAW. Yang pasti ini jelas menunjukkan ketinggian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk haji, tapi Allah nggak haji. Allah perintahkan kita untuk sholat 5 waktu, tapi Allah nggak sholat 5 waktu. Allah perintahkan kita untuk zakat dengan ketentuan nisab begini, tapi Allah nggak zakat. Tapi Allah perintahkan sholawat, Allah memandangkan dulu kalau Allah yang bersolawat lebih dulu. Dan jangan sekalian berhutang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian ulama itu yang menyebutkan luar biasa, ya, salawat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersalawat kepada Nabi. Allah tidak menyebutkan Allah yusholluna 'alan rasul, bersalawat kepada Rasul, atau yusholluna 'ala Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad, dan menyebutkan. Sebab dikatakan bisa jadi kalau disebutkan Muhammad, bisa jadi Allah dan malaikat bersalawat mulai Nabi SAW baru dilahirkan. Kalau Rasul, kemungkinan berarti bersalawatnya ketika Nabi mulai umur 40, karena dia akan menjadi Rasul itu di umur 40. Tapi disebutkan ala Nabi, kepada Nabi, Rasulullah ala Nabi. Tahulah jemaah sekalian, Rasulullah SAW dinobatkan menjadi Nabi, dinobatkan. Allah menentukan bahwa beliau itu akan menjadi Nabi, dan menjadi Nabi yang terakhir itu jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasanya ini sesungguhnya aku indallah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi, wa Adamu munjadilun fi tinatihi, sementara Nabi Adam saat itu masih ada di tanahnya yang dia akan diciptakan dari situ. Jadi Allah sudah mentakdirkan, belum diciptakan Allah sudah nobatkan dia menjadi Nabi, bahkan Nabi yang terakhir. Jadi kalau ada, jadi mulai saat itu Allah Subhanahu Wa Taala yusholluna 'ala, dan para malaikat itu yusholluna 'ala Nabi. Jemaah sekalian, malaikat itu adalah, jadi malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di langit. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita, hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini, menjadi satu frekuensi.
dengan malaikat dalam salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diperintahkan kita ya ayyuhalladzina shallu alaihi wasallimu taslima. Karena salawat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bersalawat dia telah melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan. Kalau dia melakukan ketaatan, tentunya dia akan dapat pahala. Coba lihat jemaah sekalian, hadis yang kedua kayaknya, ya. Apa pahala yang akan bisa didapatkan? Ya. Apa pahala yang bisa didapatkan? Disebutkan An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepada satu kali selawat, Allah pasti memberikan selawat atau mencurahkan rahmat kepadanya karena selawat tersebut sebanyak 10 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Jadi satu kali berselawat kepada Nabi, maka Allah akan membalasnya. Bukan Nabi yang membalas, Allah yang akan membalasnya dengan selawat 10 kali buat kita. Dan itu berlaku kelipatan. Kalau kita salawat 1 kali ya dapat 10, 2 kali ya dapat 20. Kita nggak bisa menghitung tadi. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam, terus berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Jadi kita berdoa tadi mudah-mudahan salawat kita diterima, ya. Pahalanya luar biasa jemaah sekalian, ya. Pahalanya luar biasa. Ini hadis yang kemudian hadis yang ketiga jemaah sekalian, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awla an-nasi bi yawm al-qiyamati aktaruhum alayya salatan, rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling utama denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi orang yang akan menjadi paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti dan berhak untuk mendapatkan syafa'at beliau adalah aksaruhum alaihi salatan. Orang yang paling banyak sholawatnya kepada ya. Kemarin hari Jumat jamaah sekalian, berapa kita sholawat? Sampai nggak 100? Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat ketika ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi turun. Sahabat datang, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Dan perintahnya kan dua kan, sallu, salawat serta salam. Kami tahu ya Rasulullah bagaimana mengucapkan salam kepada Anda, tapi kami tidak tahu bagaimana bersalawat kepada Anda. Maka Nabi mengatakan, bacalah oleh kalian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dikasih yang paling ringan oleh Allah. Ya Allah, ya Rabb, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Jadi sebentar aja maksudnya. Ya. Kalau kita baca itu. Jadi kalau kita ingin baca 1000, ya, itu ya, hampir 40 menit. 1000 itu ya, 40 menit lah. Ya. Ustaz mau tahu berapa itu? Ya, benar itu. Ya. Makanya kadang-kadang saya nggak pakai hitungan, saya pakai jam. Ya, nanti 5 menit. Mobil khusus jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang paling saya manfaatkan ketika naik motor, ketika saya berkendara. Karena banyak di antara kita ketika berkendara itu tidak apa-apa gitu,
Gak apa-apain. Ya. Gak apa-apain. Itu waktu yang paling banyak kita habiskan. Ya. Baik, ya. Kemudian ada hadis lagi di sini. Yang terakhir ya. Ini terakhir. Wa an Aws bin Aws qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kayfa tu'radu salatuna alayka wa qad tarakta qala yaquluna balita qala inna Allah 'azza wa jalla 'azama 'ala al-ardi asad al-anbiya. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Maka berbanyaklah oleh kalian salawat kepadaku pada hari tersebut. Karena salawat kalian disampaikan kepadaku. Lalu mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami kepadamu diperlihatkan, sedangkan jasad telah hancur? Aus berkata, mereka berkata, jasadmu telah rusak. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bagi tanah memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah sekalian, ini adalah keutamaan dari salawat. Setiap kali ada orang yang membaca salawat, Allah Subhanahu wa taala akan mengirim malaikat memberikan, menyampaikan salawat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat dari si fulan. Ini salawat dari si fulan. Dan malaikat tahu siapa kita. Dan ini berlaku bukan hanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Sampai Rasulullah SAW wafat, ketika seseorang bersalawat sampai sekarang, salawat itu akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi. Karenanya para sahabat langsung mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau Anda sudah meninggal, kemudian Anda dikubur, Anda habis, ya? Kemudian ada orang bersalawat, bagaimana salawat yang dihantarkan kepada Anda sementara Anda sudah habis? Kata Nabi SAW, Inna Allah harrama 'ala al-ardi as-sada. Allah mengharamkan kepada bumi jasadnya karena anak. Jamaah sekalian dalam Allah, pagi ini banyak salawat yang sudah kita utarakan dengan lisan. Mudah-mudahan semuanya akan disampaikan kepada Nabi SAW. Ya. Allah Subhanahu malaikat menyebutkan nama-nama kita kepada beliau. Dan mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa di dalam hati ini masih ada cinta. Karena kita menyebut beliau. Dan kita katakan tadi tanda pertama yang paling simpel untuk sebuah cinta itu sering menyebut. Sering menyebut. Dan ini bukan sesuatu yang aneh, enggak. Karena orang yang senang sama orang lain itu kan biasa kalau dia selalu menyebut. Ya. Kalau di Indonesia sampai ada lagunya di mana sekarang kan mau makan gitu, kamu mau minum kamu. Itu kan karena cinta. Lah kalau kamunya itu Rasulullah SAW kan luar biasa. Ya kan? Mau tidur ingat kamu sehingga baca doa. Iya kan? Mau makan ingat kamu sehingga baca bismillah, enggak pakai makan enggak pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Karena ingat kamu ya Rasulullah. Ya. Lah para sahabat itu jangan sekalian ingatlah kepada Nabi. Luar biasa, luar biasa. Nah, mereka adalah contoh teladan kita dalam hal. Baik, jemaah sekalian, Allah kira-kira cukup ya sampai di sini tanda pertama ya dari cinta kepada Nabi
selalu ingat, selalu